Ini untuk space, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita ngaji Ihya kembali, dan seperti biasa mari kita mulai ngaji Ihya dengan menghadiahkan Al-Fatihah. Pertama tentu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salaf as-solihun. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kepada para wali songo, kepada para ulama, terutama muallif kitab Ihya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para ulama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, wabil khusus kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, kepada Gus Dur, dan kepada para kiai-kiai kita semuanya. Dan juga saya mohon hadiah Al-Fatihah diberikan kepada ayah saya Ki Abdullah Rifai, emak saya Ki Ibu Nyai Salamah, dan ibu saya berserta ibunya Mbak Admin, yaitu Ibu Nyai Fatmah. Dan juga hadiah Al-Fatihah kita hadiahkan kepada para kiai-kiai kita yang gugur selama pandemi ini. Dan hadiah Al-Fatihah kita bacakan tawassul untuk kesembuhan semua keluarga kita, teman-teman kita yang hari-hari ini sedang menderita penyakit, terutama penyakit COVID. Dan tawassul dengan hadiah Fatihah. Nanti ketika kita baca Al-Fatihah, pada saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita niatkan untuk perlindungan bagi kita semua, keluarga kita, teman-teman kita, santri online semua, kita semua dilindungi dari pandemi ini. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita masih membaca kitab Ihya dalam bab ghibah, di ujung pembahasan mengenai ghibah, ya, mengenai ngerasani orang. Fa in qulta, halaman 546 kitab Ihya edisi Darul Minhaj, halaman 546, juz kelima, ya. Jadi kemarin dikatakan, ya, dalam pembahasan minggu yang lalu, ya, ketika kita ghibah, ya, itu ada kafarahnya, ada tebusannya supaya dosa ghibahnya hilang, ya. Nah, tebusannya antara lain, ya, yaitu kita istighfar kepada Allah dan mendatangi orang bersangkutan yang kita ghibahi, itu kita minta maaf dan menunjukkan penyesalan kita yang sungguh-sungguh kepada yang bersangkutan. Karena ghibah itu sebetulnya kan apa, ya? Ghibah itu kan pada dasarnya adalah tindakan yang potensial untuk merusak hubungan-hubungan sosial. Ketika sampean itu ngerasani orang, itu kan menanamkan benih-benih apa, ya, kebencian, ya, dalam skala kecil maupun besar, itu menanamkan benih kebencian, kecurigaan, ketidakpercayaan kepada orang lain. Nah, kita tahu masyarakat itu dibangun, ya, melalui hubungan-hubungan sosial yang
mengandalkan rasa percaya, ya, saling percaya. Kita percaya bahwa orang lain yang menjadi anggota dalam suatu masyarakat itu ya orang baik, yang tidak akan mencelakai kita, ya. Tidak akan, dalam bahasa Inggris disebut dengan backbiting, jadi gigit dari belakang. Karena kita percaya begitu, jadi kita merasa tenang, damai, dan mempercayai orang lain juga. Nah, ketika ada orang melakukan backbiting, menggigit dari balik punggung kita, yaitu ngerasani hibah, ya, itu kan sebetulnya secara tidak langsung ataupun secara langsung jenengan itu ngerogoti jejaring sosial. Ya. Sampai itu pada dasarnya memerosotkan trust atau rasa saling percaya di antara anggota-anggota dalam masyarakat itu. Dan lama-lama kalau tidak ada upaya untuk mengatasi itu ya jaringan-jaringan sosial, ya hubungan-hubungan sosial itu bisa runtuh. Artinya masyarakat bisa hancur sebagai persaudaraan dan seterusnya. Karena itu cara untuk menebus dosa ghibah, menyambung kembali jejaring yang sudah diputus tadi itu, atau dirusak atau diganggu karena ghibah itu. Datangi orangnya, minta maaf, ya. Nah, kemarin dikatakan pada minggu yang lalu bahwa meskipun ya orang itu, kemarin itu kan dikatakan juga bahwa hibah itu dibolehkan dalam satu kasus, ya, atau dalam situasi berikut ini, yaitu ketika orang itu memang sudah menampakkan kejahatannya secara publik gitu. Artinya sudah terang-terangan demonstratif, ya. Nah, itu ya sudah, karena dia sendiri sudah menyatakan diri melakukan itu secara terbuka dan tidak malu kalau dipermalukan secara publik itu, ya sudah boleh digibahi. Tapi hibah pun dalam keadaan seperti itu juga harus terkontrol, artinya tidak terus gaspol bablas gitu, ya, tetap harus terkontrol juga. Nah, diterangkan juga minggu yang lalu bagaimana kalau ada orang itu sudah menghalalkan harga dirinya. Silahkan sampean mau menghibahi saya tidak apa-apa itu. Nah, orang yang melakukan hal seperti itu, dan itu kan ada contohnya, nanti disebut oleh Kanjeng Nabi, contohnya adalah ada seorang namanya Abu Dhamdham, ya, Abu Dhamdham, atau sudah disebutkan kemarin, ya, minggu yang lalu. Nah, Abu Dhamdham itu kalau pagi keluar dari rumah itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya bersedekah kepada orang-orang melalui harga diri saya. Artinya kalaupun orang itu ngerasani saya maafkan semua itu. Nggak apa-apa saya dihibahi itu. Saking baiknya orang ini, Abu Dhamdham ini, ya. Abu Dhamdham ini orang yang dermawan sekali, sampai kedermawanannya itu ke level itu. Pagi-pagi doanya itu, ya Allah, ini sebelum terjadi apa-apa, ampuni semua orang yang melakukan kejelekan kepada saya, termasuk yang hibahi saya, ya. Nah, itu keren sekali ini tindakan kedermawanannya Abu Dhamdham ini, ya. Tapi walaupun begitu, sampean nggak boleh juga hibahi orang itu, walaupun dia sudah memaafkan sebelum terjadi hibah, tapi tindakan hibah itu pada dirinya sendiri ketika sampean lakukan kepada orang seperti itu tetap dosa juga, itu, ya. Tetap dosa juga. Walaupun orang yang menghalalkan dirinya untuk dihibahi itu seperti itu, dia melakukan kebaikan karena dia sudah melakukan tindakan yang baik, karena dengan perkataannya itu dia tidak akan menuntut orang yang hibah itu nanti di akhirat. Itu kan bagus, artinya orang yang tidak punya sikap dendam atau apa, ya. Tetapi kalau orang hibah terhadap orang itu, tetap dia dosanya tetap ditanggung, gitu, ya.
Nah karena itu wa alal jumlati, kita masuk bahasa Ihya ya, halaman 546. Wa alal jumlati, ini kaidah penting, kaidah ilmu rohani ini ya. Wa alal jumlati, secara umum, fal'afu, memaafkan orang lain ya, karena kan tadi ghibah itu tebusannya adalah jenengan harus minta maaf kepada orang yang sampean ghibahi. Orang yang dimintai maaf itu punya dua pilihan, memaafkan ya boleh, tidak memaafkan ya boleh ya, itu hak dia. Cuma kalau memaafkan itu lebih baik, fal'afu. Secara umum itu kaidah moralnya adalah fal'afu, maka mengampuni orang lain yang berbuat ghibah kepada kita atau berbuat apapun yang jahat kepada kita, afdhalu, lebih utama ya. Qala, berkata Al-Hasanu, Imam Hasan Al-Basri, idza jathatil umamu baina yadayillahi azza wa jalla yaumal qiyamati nudu liyakum man kana ajruhu 'ala Allahi fala yakumu illa al-afuna 'anil nasi fid dunya. Ini kata-kata Al-Hasan Al-Basri ya. Tetapi ini perkataan yang tidak mungkin berasal dari Al-Hasan Al-Basri sendiri, pendapat beliau. Ini pasti, ini bukan hadis ya, tetapi melihat perkataan beliau ini rasanya kok tidak mungkin ini datang dari pendapatnya Imam Hasan Al-Basri. Mungkin dia mendengar dari sahabat dari Kanjeng Nabi ya. Ya, mungkin kita nggak tahu ya. Idza jathat, karena isi perkataan Al-Hasan Al-Basri ini kayak mirip hadis tapi bukan hadis ya. Idza jathat, ketika berlutut ya, al-umamu, para manusia, baina yadayillahi, di depan Allah Azza wa Jalla, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, nudu, akan dipanggil orang-orang ini, liyakum, berdirilah, man, orang kana yang ada, ajruhu, yang pahalanya orang ini, Allahi, atas tanggungan Allah ya. Bukan orang yang ganjarannya tergantung kepada orang lain. Silahkan berdiri orang yang ganjarannya itu dijamin oleh Allah ya. Ya. Siapa orang yang dijamin ganjarannya oleh Allah? Artinya pasti diganjar nanti dari kiamat. Itu adalah falayaku, maka tidak akan berdiri illal afuna, kecuali orang-orang yang memaafkan anin nasi, kepada orang-orang lain, fid dunya, di dunia ya. Itu seperti disebutkan dalam ayat itu ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal afina anin nas ya. Jadi nanti sesuai dengan ayat itu, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain ketika dimintai maaf ya, itu orang itu nanti akan dipanggil pada hari kiamat, cepat-cepatlah kalian masuk ke surga, wasari'u ila maghfiratin, cepat-cepatlah kalian masuk surga, diampuni oleh Allah itu ya. Karena itu mengampuni kesalahan orang lain ketika orang lain itu minta maaf, itu adalah tindakan yang mulia sekali ya. Karena kan orang bisa punya pilihan juga, ketika dimintai maaf dia menolak lalu dendam ya kan. Nah kalau itu yang terjadi, betapa berbahayanya ya kehidupan sosial ketika orang dimintai maaf tidak memaafkan itu. Begitu orang itu menolak memaafkan, itu memperlama masa permusuhan ya kan. Ya, tapi mengatakan begini tuh enak, menjalankannya itu yang susah ya. Terutama kalau kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain itu dalam sekali pengaruhnya ke kita itu. Kalau minta maaf Idul Fitri itu bukan minta maaf yang ya, itu minta maaf kayak adat sosial saja ya. Minta maaf yang memaafkan yang sesungguhnya, yang betul-betul merupakan tindakan yang mulia, itu adalah pada saat orang minta maaf ketika dia melakukan dosa atau kesalahan yang menyakiti kita betul. Nah di situ kita diuji itu. Ya.
Kalau kita minta maaf lebaran itu kan kita nggak jelas minta maaf. Apa kesalahannya kok kita minta maaf? Tiba-tiba di status Facebook minta maaf lahir batin. Di mana kesalahan kita? Belum jelas. Ya kalau memaafkan ya sama-sama itu ya. Sama-sama itu. Sampai ada yang mengatakan kalau lebaran selamat hari Idul Fitri ya, ucapannya sama-sama. Sama-sama. Artinya kalau kamu minta maaf ya sama-sama saya maafkan. Tapi nggak jelas minta maaf atas apa ya. Nah, memaafkan ketika orang lain minta maaf dalam keadaan seperti itu tuh mudah sekali karena nggak jelas kesalahannya apa. Yang jadi tantangan besar adalah yang berat pada kita kalau ada orang berbuat kesalahan yang menyakiti betul kita itu. Bahkan membuat hidup kita itu sengsara karena tindakan kejahatannya itu, lalu minta maaf itu, nah di situ itu ujiannya, ujian terberatnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, khudzil afwa, ya, khudzil afwa, ambillah al afwa, sikap memaafkan orang lain, ya. Khudzil afwa wa'mur bil urfi, ya. Atau khudzil afwa wa'mur bil urfi. Ini kalau nggak salah ada di surat An-Nahl ya. Al-ayah, faqala an-nabiyyu, maka bersabda an-nabiyyu, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, ya. Ketika ayat ini khudzil afwa itu turun kepada kanjeng Nabi, Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadza, wahai Jibril, ini apa maksudnya kok khudzil afwa? Ini juga menarik ya hadis ini. Kanjeng Nabi itu ternyata kadang-kadang nggak paham tentang maksud wahyu yang diturunkan kepada beliau. Ketika beliau nggak paham, ya tanya kepada Jibril itu. Ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak mungkin Quran itu datang dari kanjeng Nabi sendiri. Artinya kalau Quran itu dikarang oleh kanjeng Nabi sendiri, ya tentu saja kan kanjeng Nabi paham semua isinya. Sebagaimana kalau kita ngarang karangan, ya kita ngerti apa yang kita maksud dari apa yang kita tulis itu. Kalau seseorang kok tidak mengerti apa yang ditulis, itu nggak mungkin. Ngapain dia nulis kalau nggak mengerti apa yang ditulis? Kecuali kalau dia menyalin naskah dari buku yang lain itu. Tapi kalau kanjeng Nabi kok bertanya mengenai maksud sebuah wahyu, itu berarti menunjukkan wahyu itu bukan karangan beliau. Tapi ya wahyu itu datang dari sumber di luar kanjeng Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lantaran Jibril itu ya. Nah ini buktinya. Ya Jibril, wahai Jibril, ma hadza, apa maksudnya khudzil afwa itu? Faqala, maka berkata Jibril, innallaha ya'muruka an ta'fuwa amman zalamaka. Ini kata Jibril ya. Sesungguhnya Allah ya'muruka, memerintahkan Allah ini kepada engkau wahai Muhammad, an ta'fuwa, untuk memaafkan engkau, amman zalamaka, terhadap orang yang menzalimi kamu wahai Muhammad. Wa tasila man qata'aka, dan menyambung engkau man kepada orang qata'aka yang memutus tali silaturahmi kepada kamu. Wa tu'tiya man haramaka, dan memberi engkau man kepada orang haramaka yang menghalangi hartanya orang ini kepada kamu, artinya nggak memberi kamu. Itulah makna khudzil afwa. Jadi ternyata al-afu itu maknanya ada 3 ini ya. Memaafkan orang yang berbuat salah ya. Menyambung kembali silaturahmi kepada orang yang sudah memutus silaturahmi, kemudian memberi kepada orang yang sudah berbuat kikir atau medit kepada kita. Orang nggak ngasih, kita kasih. Orang mutus perkawanan, kita sambung lagi. Orang berbuat jelek, kita baik-baikin. Itulah khudzil afwa itu. Nah, ini keren sekali ini. Ternyata makna al-afu itu tidak sekedar memaafkan. Memaafkan, tetapi kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan lain yang menunjukkan bahwa kita genuine, betul-betul memaafkan. Yaitu apa? Kalau dia berbuat jahat, kita maaf. Kalau dia memutus persahabatan, kita sambung lagi. Kalau dia tidak ngasih, tetap kita beri. Waruya, dan diriwayatkan anil Hasani, dari Imam Hasan Al-Basri, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala lahu, berkata kepada Al-Hasan Al-Basri ini,
Apa kata laki-laki? Inna fulanan qad ihtabaka. Sesungguhnya ada orang, fulan tuh si anu, itu dalam bahasa Arab, fulan tuh kayak dalam bahasa Indonesia itu si anu. Si anu itu loh Kiai Hasan qad ihtabaka, telah menghibai orang ini kepada engkau. Nah, reaksi Al Hasan Al Basri menarik sekali. Bukan terus kepo, nanya, apa? Dia ngerasani apa gitu. Kalau kita kan pasti gitu, apa gitu ya. Langsung kita korek-korek itu. Ini reaksi Al Hasan Al Basri ini nggak begitu. Ini susah, ini niru orang ini ya. Apa reaksinya? Fa ba'atha ilaihi, maka mengutuslah Al Hasan Al Basri ilaihi kepada orang yang ghibai dia ini, rutaban ya. Rutab yaitu kurma yang masih muda, yang segar itu loh ya. Yang kalau dimasukkan di kulkas ya, warnanya mengkilat. Terus kalau dikeluarkan menjelang buka puasa, wah langsung liur kita ini langsung keluar itu ya. Terus kalau kita makan pas buka puasa, Masya Allah enaknya luar biasa itu, kurma rutab itu ya, masih muda ya. Terus ditaruh di kulkas dingin ya, dimakan pada saat buka puasa itu, waduh. Dan itu mahal ya, kurma rutab itu. Dikirim rutaban, kurma yang masih muda, ala tobakin di atas apa namanya Mbak Admin, apa namanya kalau lebaran itu apa namanya, tempat parcel apa namanya? Enggak, bukan parcel, yang apalah, tempat untuk ngirim parcel lebaran itu apa namanya? Hantaran. Bukan, kemarin itu ada istilah sendiri itu apa namanya? Hamster apa ya? Hamper. Hamper. Hamper parcel, dulu namanya parcel. Hamper ya, hamper apa, tempat ya untuk ngasih hantaran kalau lebaran itu ya, alhamdulillah. Ini Mbak Admin lagi banyak bersin ini. Wah, dikirim hamper itu apa, hantaran berupa kurma muda itu ya. Waqala, dan berkata Hasan Al Basri ngirim pesan ya. Jadi ngirim kurma sambil dikirim pesan. Qad balagoni, telah sampai kepadaku annaka, sesungguhnya engkau ahdaita ilayya, menghadiahkan engkau kepadaku min hasanatika, dari kebaikan kamu. Jadi ngirim kurma sambil dikasih note ya, catatan. Kamu katanya sudah mengirim kebaikan kepada saya gitu. Terima kasih, ini saya balas kembali dengan kebaikan gitu ya. Fa'aradtu an ukafi'aka 'alaiha. Maka ingin aku an ukafi'aka, untuk membalas engkau kepada kamu 'alaiha, terhadap hasanat tadi itu. Ini tanda terima kasih karena kamu sudah mentransfer kebaikan kamu kepada saya lewat hibah itu. Ini sekarang kamu kayak saya kasih hadiah balik itu ya. Luar biasa itu ya. Fa'adzir nih, maka maafkanlah engkau ini kepadaku. Malah yang minta maaf malah Hasan Al Basri itu ya. Fa'inni, karena sesungguhnya aku kenapa kok minta maaf? Fa'inni, karena sesungguhnya aku la aqdiru, tidak kuasa aku an ugafi'aka alat tamami, untuk membalas aku kepada engkau alat tamami, dengan sempurna. Saya nggak bisa membalas dengan setimpal. Jadi hanya ini yang bisa saya lakukan, tak kasih, saya kirim kurma. Ini ya susah ya meniru tindakan seperti ini ya. Orang nyakiti kita kok malah kita hadiahi sesuatu. Orang nyakiti kita kok malah kita transferi uang gitu. Ya ini ya begini, ini manusia rohani ya, seperti ini ya. Manusia rohani ya. Ya ini seperti kalau dalam ajaran agama Kristen ya, kalau Anda pernah baca Perjanjian Baru ya, salah satu ajarannya Nabi Isa atau Yesus ya, yang diajarkan di dalam agama Kristen kan, itu kan terkenal sekali ajarannya Yesus itu ya, yaitu maafkanlah musuh-musuh kamu ya. Jadi memaafkan musuh gitu.
bukan mendendam, memaafkan musuh itu ya. Bersahabatlah kepada, cintailah musuh-musuh kamu ya. Cintailah ya. Cintailah musuh-musuh kamu. Itu salah satu ajaran yang bagi saya mengagumkan dari Nabi Isa atau Yesus ya. Ya, orang Kristen sendiri mengakui ini tindakan yang nyaris mustahil dilakukan oleh kebanyakan orang ya. Jadi memang apa ya, ajaran agama itu menaruh standar yang tinggi memang. Jadi misalnya seperti ini ya, kalau ada orang berbuat jelek kepada kamu, malah justru membalas orang itu dengan memberikan sedekah, hadiah kepada orang itu. Tidak sekedar memaafkan, malah dikirim sesuatu kepada orang yang menyakiti kita. Itu kan standar moral yang tinggi sekali. Jangankan transfer uang kepada orang yang nyakiti kita, memaafkan saja masih berat kok. Ini malah ditambah malah transferi uang itu. Itu kan standar moral yang tinggi banget. Tetapi ya begitulah agama. Agama itu menaruh standar moral yang tinggi. Seperti dalam kitab Ihya ini ya. Standar moral yang dicontohkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri ini itu tinggi banget. Orang seperti kita mungkin tidak mampu. Tidak apa-apa tidak mampu. Tapi yang jelas atau yang penting sampean belajar. Ada standar moral setinggi ini. Kalaupun sampean itu tidak sampai ke sana, ya tidak apa-apa. Yang penting tahu. Kalau syukur-syukur bisa menjalankan, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, sampean itu tahu, oh standar moral itu sampai di situ ya. Saya masih di sini, jadi saya masih kurang banyak ini. Supaya sampean juga tahu diri. Karena kalau orang nggak tahu standar moral yang sesungguhnya, dia merasa berbuat baik 3 itu sudah merasa top banget, gembelengan itu. Padahal masih ada standar moral itu 6, 7, 8, 9, 10. Dia baru berbuat 3 itu sudah gembelengan. Sudah merasa sok bersih, sok. Nah itu pentingnya mengerti atau memahami bahwa ada standar yang barnya atau parameternya itu tinggi sekali. Itu supaya membuat kita itu tidak gembelengan. Nggak sombong. Baru berbuat baik 1 aja udah merasa paling islami atau paling religius. Nah itu yang nggak boleh, merasa paling itu loh ya. Nah itu pentingnya belajar seperti ini. Bukan tujuannya itu untuk memutus asakan kita. Wah kok agama berat begitu ya, nggak usah beragama, ngapain itu ya. Toh juga nggak mungkin dicapai standar itu. Bukan begitu maksudnya. Kalau Anda begitu pemahamannya salah. Tujuannya itu ya supaya sampean tahu aja. Ya sama lah dengan skor. Ada skor IQ sampai 140, 150. Saya kok skornya kok 100, 110. Itu bukan, nggak penting lah skor itu. Nggak, skor tinggi juga paling, skor jenius itu siapa yang sampai, paling sedikit orang. Ya kan bukan begitu. Artinya sampai ngerti, wah ada skor EQ sampai 140, 150. Itu menunjukkan bahwa oh ada orang yang cerdas, saya ini belum apa-apa itu. Jadi jangan merasa paling pinter atau seperti itu ya. Nah sekarang selesai sudah pembahasan soal ghibah ya. Sekarang kita masuk kepada penyakit mulut yang ke-16 ya. Masuk ke pembahasan baru. Al-afatus sadisata asyarata. Penyakit yang ke-16 adalah an-namimatu ya. Adalah namimah. Namimah itu adu-adu ya. Adu-adu itu mengadu seseorang dengan orang lain ya. Apa ya bahasa Sundanya apa ya, adu-adu itu ya. Ya sampean provokasi, provokator, namanya itu provokator itu ya. Provokator kepada si A bilang begini, ya si Anu itu kemarin apa yang jelek-jelekin kamu itu, kamu dikatakan begini-begini. Nanti kepada orang yang satunya lagi, oh si ini tadi
kemarin bilang kepada kamu begini. Artinya si A sama si B yang semula berkawan akhirnya bermusuhan gara-gara diprovokasi oleh orang ini. Jadi an-namimah itu ini adalah provokasi. Provokasi itu an-namimah ya. Terjemahan yang sekarang yang bagus adalah provokasi. An-namam itu provokator ya. Provokator ya. Wong sing suka adu-adu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, hammazin masya'in binamim, dalam surat Al-Qalam ya. Ya, hammazin masya'in binamim. Hammazin ya. Orang yang hammazin itu artinya orang yang suka tadi itu hibah ya. Masya'in yang bergegas, berjalan dengan cepat-cepat ya, dari satu orang ke orang yang lain, yaitu ke si A bilang begini, ke si B bilang begini, dua-duanya diprovokasi untuk saling membenci satu dengan yang lain. Itu hammazin binamim, masya'in binamim, berjalan dengan ngadu-ngadu, itu binamimin ya. Tsumma qala, kemudian berfirman Allah Ta'ala, ini sifat-sifat orang yang yukadzibuna biddin ya, orang-orang yang dalam Quran dikatakan orang yang tidak percaya kepada agama, itu karakternya begitu, yang suka ghibah ya, suka ngadu-ngadu. Utullin ba'da dzalika zanimin ya. Utullin adalah orang yang, utullin itu sikapnya kasar ya, kasar sekali ya. Ya, ini menggambarkan sikap orang-orang yang tidak percaya agama pada zaman Kanjeng Nabi dulu ya. Ya belum tentu kalau orang yang tidak percaya kepada Allah itu mesti begini tindakannya. Ada juga orang yang ateis juga humanis dan manusiawi ya. Tidak selalu begini, tapi ini ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya agama, dan tidak punya sense of morality ya, tidak punya rasa moral, tidak punya rasa diikat oleh kaidah baik dan buruk. Itu tindakannya seperti ini, ngerasani orang seenaknya, ngadu-ngadu, utulin, sikapnya kasar ya. Utulin itu orang yang pokoknya nyebelin, itu utulin itu ya. Utulin orangnya nyebelin, ba'da dzalika, setelah melakukan adu-adu ini, zanimin, orang yang daku-daku ya, mendaku-daku ya. Zanimin itu kalau di dalam makna aslinya adalah orang yang hasil dari hubungan zina ya, anak yang lahir dari hubungan zina, kemudian diaku-aku itu, kemudian didakukan ya, dikatakan oh ini anaknya si ini gitu. Karena anak zina itu kan dalam pandangan Islam kan dia tidak punya bapak dalam status yang resmi kan. Karena ya dia hanya punya ibu saja. Tapi dia tidak punya intisab ya, tidak punya nasab ke bapaknya, karena dalam masyarakat Arab dan juga ini dalam pandangan Islam ya, nasab itu kan dari arah bapak ya. Nasab itu dari arah bapak. Nah, karena itu orang biasa disebut dengan bin, anaknya, anak lelakinya atau anak perempuannya si laki-laki ini ya. Ya mungkin ini bagian dari struktur masyarakat yang patriarkal ya, yang bapak sentris ya. Tapi intinya adalah zanim itu orang hasil dari perbuatan zina, kemudian dia didakukan kepada si laki-laki itu ya, laki-laki yang melakukan hubungan dengan perempuan itu, lalu diaku sebagai anaknya ya. Atau orang yang bukan anaknya si B atau si C kemudian dikatakan itu anaknya si B si C, padahal dia bukan anaknya dia. Dan dalam Islam itu urusan nasab itu penting sekali ya, penting sekali. Jenengan itu dosa kita menisbahkan orang kepada orang lain sebagai anaknya orang lain, padahal dia bukan anaknya si itu tidak boleh sekali. Karena dalam Islam itu urusan nasab itu penting banget ya. Penting banget.
Nah, zanimin itu orang-orang yang mengaku-ngaku atau diakukan sebagai anaknya si B, si A, si B, si C. Padahal dia bukan anaknya si orang itu ya. Ini dalil tentang namimah ya, tentang adu-adu atau provokasi. Nah, orang yang melakukan tindakan namimah itu kan begitu, mengadu-ngadu kan, jadi kepada si A dia mengatakan begini tentang si B, ya. Jadi dia seperti mendakukan atau menisbahkan, menempelkan sesuatu tindakan A, B, C kepada seseorang lain, sementara orang lain itu tidak melakukannya. Nanti kepada si orang lain dia bilang, oh si ini melakukan ini. Dia menisbahkan tindakan tertentu kepada orang lain lagi yang tidak dilakukannya. Jadi seperti orang anak hasil zina yang didakukan kepada seseorang padahal dia bukan anaknya orang itu. Qala berkata Abdullah ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak ini ulama besar yang hidup pada abad kedua Hijriah ya. Yang terkenal karena ya sebagai selain ahli ilmu, seorang sufi besar ya, seorang zahid, abid, ahli ibadah, ahli ilmu, dia juga ahli jihad. Jadi Abdul Mubarak ini meninggalkan pada saat dia jihad ya, di Turki kalau tidak salah itu. Dia pada saat dia itu seringkali setiap saat atau setiap tahun entah berapa kali gitu menyediakan diri sebagai volunteer, sukarelawan bergabung dengan pasukan Islam, pergi ke perbatasan antara negeri Muslim dengan negeri lain untuk mencegah ada pasukan dari orang lain atau negara lain menyerbu ke tanah orang Islam itu. Itu namanya al-murabitun ya, orang-orang yang bersiap diri sebagai pasukan reserve atau pasukan reserve itu pasukan cadangan ya, cadangan yang menjaga daerah perbatasan. Itu namanya al-murabitun ya. Nah, inilah salah satu hal yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak. Ini ulama besar sekali yang selalu dikutip dalam kitab-kitab tasawuf ya, bersama tokoh-tokoh lain, Sahal At-Tustari, Zunnun Al-Masri, Fudail bin Iyad ya, Sari As-Sakti, dan yang lain-lain ya. Az-zanim itu adalah walad. Apa makna az-zanim? Waladuz zina alladzi la yaktumul haditha. Anak zina alladzi la yaktumul haditha, yang tidak menyembunyikan ya, al-haditha cerita ya. Cerita mengenai kejelekan orang lain ya. Artinya dia suka adu-adu, itu namanya az-zanim. Wa asyara, dan memberi isyarat ya. Tentu Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya tadi itu dengan istilah zanim itu ila anna kullaman, sesungguhnya setiap orang lam yaktumil haditha, yang tidak menahan, tidak mengendalikan al haditha, omongan ya, omongan provokasi, wa masya, dan berjalan ya, artinya menyebarkan bin namimati, terhadap namimah, terhadap provokasi, terhadap adu-adu ya. Dalla, maka menunjukkan ya, atau wa asyar, dan memberikan isyarat Abdul bin Mubarak, ini rujuknya kepada Abdul bin Mubarak ya. Dengan pendapatnya ini Abdul bin Mubarak seolah-olah ingin menyatakan bahwa setiap orang yang adu-adu itu adalah statusnya ala annahu, sesungguhnya orang seperti ini adalah waladuz zina, adalah seperti anak zina itu. Istimbaton, karena istimbat mengambil, memahami min qaulihi azza wa jalla, dari firman Allah azza wa jalla, utullin ba'da dzalika zanimin. Berdasarkan ayat ini dalam pemahaman Abdullah bin Mubarak, orang yang suka adu-adu provokasi itu seperti anak zina ya. Wazanimu, dan az-zanim adalah huwadda'iyu, yaitu orang yang dinisbahkan kepada orang lain secara salah ya. Artinya dinisbahkan sebagai keturunan si A si B padahal dia bukan keturunannya si A si B.
Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala, wailun likulli humazatin lumazah. Ini surat lumazah ya, surat humazah yang terkenal itu ya. Wailun likulli humazatin lumazah ya. Alladzi jama'a malan wa addada yahsabu annama lahu akhlada. Wailun, kecelakaan, celaka ya. Rusak ya, hancurlah ya, likulli humazatin, kepada orang-orang yang suka humazah, yang melakukan tindakan ghibah ya, lumazatin, yang suka menghina, membuli orang lain ya, membuli dengan cara apa ya, menyebut orang lain dengan sebutan-sebutan yang menyakitkan itu ya. Qila al-humazatu, dikatakan makna al-humazah itu artinya an-nammamu ya. Orang yang suka mengadu-adu, itu namanya humazah. Atau ya orang yang wakila, orang yang suka ghibah, wakila adalah orang yang suka mengadu-adu. Wa qala, dan berkata, dan berfirman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain. Ini kita masih membaca dalil-dalil tentang larangan namimah ya. Hammalatal hatab ya, ini istrinya Abu Lahab itu disebut sebagai hammalatal hatabi, perempuan yang banyak menggendong kayu itu. Kenapa kok disebut begitu? Qila, dikatakan sebagai tafsir atas ayat ini, innaha kanat nammamatan, sesungguhnya perempuan ini kanat nammamatan, dia adalah orang yang suka mengadu-adu. Hammalatan, yang suka mengangkut lil hadisi, kepada omongan-omongan jelek mengenai orang lain itu ya. Jadi perbedaan ghibah dengan namimah itu sebetulnya ada persamaan. Cuma kalau namimah itu perbedaannya adalah melibatkan dua orang, dalam pengertian jenengan ngomong jelek. Jadi si A ngomong jelek terhadap si B mengenai si C ya. Setelah dia ngomong kepada si B tentang si C, dia datang kepada si C ngomong jelek tentang si B gitu. Jadi aktornya ini si A ya. Lalu yang jadi sasaran adu-adu ini B dan C. Si A kepada si B bilang begini jelek ya mengenai si C. Nanti setelah itu dia bilang kepada si C begini mengenai si B, kejelekannya si B. Lalu si B dan si C tukaran sendiri nanti itu. Jadi ada unsur ghibah sebetulnya, tapi ghibah yang tujuannya untuk memprovokasi supaya 2-3 orang itu saling bermusuhan. Jadi sebetulnya ghibah dengan namimah itu ada kesamaan dalam hal ngerasani. Cuma namimah itu lebih ada unsur tambahannya, yaitu ngerasani tapi tujuannya adalah untuk provokasi. Jadi itulah namimah, itu provokasi. Fitnah tapi yang tujuannya memprovokasi antara 2-3 orang atau lebih ya. Nah itu istrinya Abu Lahab itu digambarkan hammalatul hatab, memikul kayu. Itu maksudnya ya tentu maksudnya kayu beneran, tapi sebetulnya maknanya juga orang yang memikul ucapan jelek kepada orang lain supaya terjadi permusuhan antara satu dan orang lain gitu. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Ini ayat yang berbicara mengenai mengenai 2 perempuan. Jadi dalam Al-Quran itu ada 4 perempuan yang dibicarakan secara berbeda. Ada 2 perempuan yang dibicarakan positif oleh Quran karena dianggap sebagai model perempuan yang soleh ya, yaitu istrinya Fir'aun dan Siti Maryam ya. Dalam surat At-Tahrim kalau tidak salah ya. Jadi 2 perempuan soleh sebagai contoh, sebagai teladan, yaitu istrinya Fir'aun, Siti Asyah dan Siti Maryam. Kemudian 2 perempuan yang dianggap bukan model tapi anti model. Jadi ada yang jadi model, ada yang anti model, yang bukan teladan yang baik, yaitu adalah istrinya Nabi Nuh
dan istrinya Nabi Lot ya. Ini istrinya orang baik tetapi dia berbuat jelek. Jadi jangan ditiru itu. Sementara ada istrinya orang jahat yaitu Firaun malah dijadikan model karena dia berbuat baik itu. Makanya dalam Islam itu perbuatan yang penting bukan anaknya siapa ya. Istrinya atau suaminya siapa, bukan begitu ya. Kalau jelek ya jelek ya. Fakhanatahuma, ini bercerita mengenai dua perempuan yang anti model, yang bukan teladan, yaitu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lot ya. Fakhanatahuma, maka mengkhianati kedua perempuan itu, yaitu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lot ya. Huma kepada Nabi Nuh dan Nabi Lot ya. Tapi walaupun mereka berkhianat, falam yughniya anhuma minallahi syai'an, maka tidak membuat cukup kepada mereka berdua, artinya tindak kesombongan mereka atau apalah sikap mereka itu ya, itu tidak membuat cukup mereka minallahi terhadap Allah syai'an sedikit pun. Artinya walaupun mereka ini istrinya Nabi ya, istrinya orang soleh, tapi itu tidak membuat lalu Allah itu memaafkan tindakan mereka. Jadi kedudukan mereka sebagai istrinya para nabi-nabi itu tidak membuat mereka langsung terus dimaafkan begitu saja. Kejahatannya tidak dihisab nanti di hari akhir itu ya. Nah itu kenapa mereka kok disebut sebagai orang yang mengkhianati itu ya. Qila dikatakan sebagai tafsirnya atas ayat ini, kanat imra'atu Lutin tukhbiru bid-dhaifani ya. Ada Imra'atul Lutin, istrinya Nabi Lot itu khbiru menceritakan bid-dhaifani tentang dua tamu ganteng yang bertamu kepada Nabi Lot itu. Itu kan ceritanya kan Nabi Lot ini kan nabi yang dikisahkan juga dalam kitab Bible juga, dalam Perjanjian Baru dan dalam Perjanjian Lama ya, dalam Perjanjian Lama ya, dalam Taurat ya. Itu kan cerita Sodom dan Gomorrah yang terkenal sekali itu ya. Nabi Lot didatangi malaikat dalam bentuk manusia, dua orang yang ganteng sekali. Kemudian tetangga-tetangganya atau masyarakatnya Nabi Nuh ini kan mereka kemudian mengganggu dua tamu yang ganteng ini. Mereka ingin melakukan pelecehan seksual terhadap dua tamu ini ya. Dan kisah Nabi Nuh ini kan selalu menjadi dasar untuk dasar untuk mengatakan bahwa ya tindakan homoseksualitas atau orientasi seks yang homoseksual itu tidak dibolehkan ya. Karena contohnya ini kaum Nabi Nuh ini, meskipun ada penafsiran baru sekarang yang berbeda ya, tapi itu diskusi yang lain. Jadi istrinya Nabi Lot ini bercerita kepada Nabi Lot ya, waktu ada dua malaikat datang ini, dia menceritakan kepada tetangga-tetangganya yang memang suka mengganggu laki-laki, sesama laki-laki itu. Ada tamu ganteng di rumah suami saya itu ya. Jadi dia memprovokasi, namimah ini kan. Wa imra'atul Lutin dan istrinya Nabi Nuhin dan istrinya Nabi Nuh, ini kan dua perempuan kan. Yang satu istrinya Nabi Lot tadi itu tindakannya, sementara wa imra'atul Nuhin istrinya Nabi Nuh kanat tukhbiru bercerita istri Nabi Nuh ini annahu kepada orang lain ya, bahwa sesungguhnya suaminya ini Nabi Nuh ini majnun adalah gila. Majnunun adalah gila itu. Itu suamiku itu pada dasarnya gila itu ya. Gila dia. Jadi itu provokasi itu. Waqala dan bersabda, waqad qala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda la yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga namamun, orang yang suka, yang provokator. Provokator itu nggak masuk surga itu. Provokator tidak masuk surga ya. Makanya jangan jadi provokator ya. Wa fi haditsin, dan di dalam hadis akhara yang lain, la yadkhulul jannata qattatun. Jadi ada dua redaksi, ada namamun, ada qattatun. Maknanya sama, qattatun orang yang suka melakukan namimah, yaitu provokasi. Wal qattatu huwa namamu. Jadi qattat artinya namam, sama ya.
Wa qala, dan berkata Abu Hurairah, ya bacanya Abu Hurairah bukan Abu Hurairatin ya. Meskipun ini seharusnya dibaca Abu Hurairatin, tapi ini Hurairah karena ini isim ghairi munsharif ya. Isim yang dalam kedudukan jar dibaca fathah. Abu Hurairah qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilallahi, jadi ini hadis riwayat Abu Hurairah ya, ahabbukum ilallahi ahasinukum akhlaqan. Ini hadis-hadis yang seperti ini penting pada dasarnya ya. Hadis-hadis mengenai akhlak sosial. Ya. Hadis-hadis mengenai akhlak sosial. Saya ingat Kiai Said Agil Siraj yang ketua PBNU ya, beliau pernah mengatakan dalam sebuah ceramah begini ya. Itu apa ya, teman-teman yang kuliah di fakultas-fakultas umum, bukan fakultas agama, bukan pendidikannya bukan masalah agama, masalah-masalah yang keduniawian ya. Itu kalau belajar agama itu ya karena bidang dia bukan agama ya. Kan manusia itu kan diberi oleh Allah macam-macam. Kamu tugasnya belajar fikih ya fikih, dalamnya fikih. Kamu belajar ilmu fisika ya belajar fisika karena itu bidang kamu. Dan belajar fisika itu fardu kifayah menurut kitab Ihya ya. Jadi menurut kitab Ihya belajar fisika itu fardu kifayah. Kalau ada orang Islam tidak ada yang tahu ilmu fisika sama sekali, dosa semua ya. Jadi kalau kamu belajar fisika ya belajar fisika, dalami itu. Jangan mendalami agama, itu sudah urusannya orang lain. Kalau kamu itu kata Kiai Said, saya setuju itu. Kiai Said mengatakan, kalau kamu itu bidangnya ilmu-ilmu, dalami ilmu-ilmu. Jangan melu-melu mendalami agama. Karena kamu pasti waktunya nggak cukup. Ya, waktunya nggak cukup. Bidang agama didalami oleh para santri-santri di pondok, ya mungkin oleh anak-anak IAIN. Ya. Kamu yang sekolah ITB, UI, tapi yang bidangnya fakultas umum, ya dalami bidang kamu. Jangan sekolah fisika kok yang dipelajari agama semua, itu gimana? Terus ilmu kamu sendiri terus kamu apain gitu ya? Ya kecuali kalau kamu mau pindah bidang nggak masalah. Tapi kalau kamu itu belajarnya fisika atau kimia atau biologi atau apa, dalami ilmu itu. Nah untuk ilmu agama, kata Kiai Said ini ya, kamu pelajari yang paling penting itu kamu pelajari bidang agama yang terkait dengan akhlak. Dengan akhlak. Akidah kemudian itu secukupnya ya. Jangan didalami akidah, nanti itu ujungnya bisa nggak positif ya, bisa karena nggak mendalami secara sistematis, waktunya nggak cukup kan, dia kan pasti nggak belajar ilmu akidah yang mendalam. Jadi mendalami akidah mungkin ya dengan cara yang mediocre, yang nanggung gitu kan, nanggung. Jadi yang perlu didalami itu masalah akhlak. Ya. Akidah didalami secukupnya. Yang penting tahu iman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab-kitab Allah, hari akhir, qada, qadar, udah cukup itu aja. Jangan terlalu dalam-dalami. Syariat Islam ya belajar tentang bagaimana wudhu, sholat, puasa, udah secukupnya aja untuk ibadah itu ya. Nah selebihnya yang perlu dipelajari itu akhlak atau tasawuf ya. Nah ini ihya ini, pelajari itu bagaimana cara bergaul dengan teman, tetangga, orang non muslim, kepada dosen, kepada anak-anak muda, orang-orang tua, kiai, seterusnya. Itu gimana caranya? Gimana kalau ada orang berbuat jelek kepada, karena kehidupan sosial itu paling banyak menyita kehidupan kita. Kalau urusan dengan Allah itu kan sederhana sekali, sholat 5 waktu selesai udah. Yang justru bermasalah itu hubungan dengan manusia, karena itu rumit, banyak dimensinya, segala macam. Jadi kata Kiai Said, setelah kamu belajar secukupnya akidah, belajar cara wudhu, sholat, puasa, sedikit zakat, haji, kalau mau haji, ikut manasik paling berapa, seminggu udah cukup. Gak perlu belajar banyak-banyak ya. Zakat sekarang udah ada aplikasi, ya kan? Udah ada aplikasinya sekarang zakat, tinggal masukkan, langsung ketemu itu. Selebihnya belajar akhlak. Belajar akhlak. Ya. Penyakit-penyakit mulut, nah ini penting.
penyakit-penyakit mulut, bagaimana mencegah hoax, fitnah, provokasi, itu yang penting. Terutama penyakit-penyakit yang terkait dengan medsos, penyakit-penyakit rohani, ya, itu penting banget. Ini yang terjadi kan nggak begitu, yang didalami akidah, yang didalami soal syariah, tapi nggak ngerti soal akhlak. Nggak ngerti soal akhlak. Itulah pentingnya kenapa ngaji soal tasawuf atau akhlak. Karena akhlak itu terutama akhlak yang terkait dengan hubungan kita dengan sesama Bani Adam, anak cucu Adam. Itu yang justru penting, itu kata Kiai Said Agil Sirot, dan saya setuju. Ya. Saya setuju mendukung 100% itu ya. Artinya apa? Belajar ihya. Belajar ihya setiap malam Jumat melalui Space atau Facebook ya, atau YouTube ya. Kalau bisa ngaji dengan kiai langsung hadir, monggo alhamdulillah. Tapi kalau nggak sempat ya minimal ngaji lewat YouTube ya, nggak apa-apa lah ya. Tidak ada rotan akar pun jadi. Nggak ada rokok kretek ya, ngelinting sendiri nggak masalah ini. Jadi ahabbukum, ini akhlak ini, ahabbukum ilallahi ahasinukum akhlaqan ya. Orang yang paling dicintai di antara kalian ilallahi maring kepada Allah adalah ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Itu yang dicintai Allah itu. Orang yang punya kesadaran tentang tasawuf dan mengamalkannya. Ya, tidak tasawuf yang sekedar jadi status di medsos, bukan itu ya. Itu kan ada orang yang sufi tapi sufi di medsos saja, artinya sufi dengan menebarkan kalimat-kalimat indah dan bijak di Facebook, di Twitter. Itu bukan sufi itu ya. Itu bukan sufi itu ya produsen konten gitu saja lah ya, itu produsen konten gitu ya. Bukan itu, sufi itu orang yang mengenal ajaran kebaikan dan mengamalkannya. Kata kuncinya mengamalkannya. Itulah orang yang ahasinukum akhlaqan, yang akhlaknya paling baik dan akan dicintai oleh Allah. Al-mautu'una aknafan, yang mautu'una itu seperti orang yang diinjak ya, aknafan apa ini Mbak Admin, punggung ini ya. Pundak itu punggung kan ya, pundak ya. Artinya pundaknya itu kayak diinjek, artinya apa? Dia tidak gembelengan terus mentengkelek itu berdiri tinggi dengan sombong itu ya. Ya orang yang rendah hati ya. Orang yang seperti pundaknya itu diinjek oleh orang di atasnya sehingga dia kelihatan menunduk gitu ya, menunduk. Artinya apa? Tawaduk dia, tawaduk itu ya. Dan ini hadis keren banget ini. Alladzina ya'lifuna, orang yang bersikap lemah lembut kepada orang lain, orang yang menyukai, orang yang mencintai orang lain, bukan mencintai dalam kata mencintai cinta ya, tapi mencintai itu menyukai orang lain, wa yu'lafuna, dan dicintai orang lain. Orang yang mencintai dan dicintai karena apa? Karena memang wataknya enak. Wataknya itu semana, kalau dalam bahasa Jawa itu bersahabat, friendly. Jadi itulah yang dicintai Allah itu. Orang yang dicintai Allah, orang akhlaknya baik, rendah hati, friendly, bersahabat ya. Itu tiga itu ya. Akhlak baik, rendah hati ya. Kemudian bukan rendah diri ya, rendah hati ya, tawaduk, dan friendly, bersahabat ya. Friendliness ya, sikap bersahabat itu membuat orang dicintai kepada Allah. Wa inna abghadakum, dan sesungguhnya orang yang, dengan kata lain beginilah ya, orang itu kalau disukai orang lain itu pertanda, meskipun mungkin tidak niscaya ya, orang yang dicintai manusia itu pertanda dicintai Allah itu. Kalau ada orang kok disukai banyak orang, ada sih orang yang disukai banyak orang karena suka tebar pesona, tebar duit, bukan itu ya. Tapi orang yang disukai orang karena tindakannya yang attitude-nya atau sikapnya yang enak, itu baik dan itu. Orang yang disukai banyak orang itu pertanda disukai oleh Allah itu. Itu pertanda.
Makanya kalau sampean kepengen melihat kekasih-kekasih Allah itu, lihatlah kalau orang ini dicintai banyak orang, itu ya most likely mungkin dia itu kekasih Allah itu. Ya. Jadi orang yang dicintai banyak orang secara genuine, ya, itulah mungkin dia ini dicintai oleh Allah itu, ya. Wa inna abghadakum ilallah, sungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah, kepada Allah adalah al-masya'una bin namimati, orang yang suka adu-adu, al-mufarriquna bainal ikhwani, yang memecah belah di antara sesama teman, al-mufarriquna, yang memecah belah fi bainal ikhwani, di antara teman-teman, orang yang suka menimbulkan polarisasi sosial, itulah orang yang dibenci oleh Allah itu. Al-mutalammisuna, orang yang mencari-cari, lil bura'ai, kepada orang yang innocent, yang tidak bersalah, ya. Al-atharati, kesalahan-kesalahan. Loh, orang nggak bersalah itu loh dikorek-korek, didoxing, dicari-cari, ya, dikeprek apa itu akun Facebooknya, IG-nya, Twitternya dan seterusnya gitu, ya, dikeprekin itu, dicari-cari, oh dia pernah nyetatus begini, capture, sebarin lagi gitu. Nah itu orang yang al-mutalammisuna lil bura'ai al-atharati, orang yang suka ngedoxing orang lain, cari-cari kesalahannya, ya. Itu orang yang dibenci oleh Allah itu, ya. Jadi ini yang disukai Allah tadi, yang dibenci Allah begini ini. Suka adu-adu, suka menimbulkan polarisasi sosial, dan suka doxing, suka mencari-cari kesalahan orang yang tidak bersalah, ya. Saya kira itu ngaji Ihya malam ini. Semoga dapat barokah dari ngaji kitab Ihya ini, dan wasilah tawassul dengan kitab Ihya ini. Semoga kita dilindungi dari pandemi ini semua, ya. Mari kita akhiri ngaji Ihya dengan bacaan Shalawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada teman-teman di space yang ikut ngaji malam. Oh, ada Kiai Abu Bakar dari Sukabumi. Terima kasih Kiai.